Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ajeng Ayulandari dengan NIM 201230031. Saya berasal dari kelas PAI 4K. Di sini saya akan memberikan point of view atau pandangan saya terhadap artikel yang sudah Bapak berikan. Jadi menurut saya atau pandangan saya, sistem pendidikan dan perkembangan masyarakat itu merupakan dua komponen yang memiliki hubungan timbal balik. Karena sistem pendidikan itu berperan penting dalam membentuk perkembangan sosial, ekonomi, dan juga budaya. Nah, tapi di sisi lain, dinamika sosial, ekonomi, dan budaya itu juga bisa membentuk evaluasi sistem pendidikan. Jadi ada beberapa poin penting yang bisa saya angkat dalam artikel yang sudah Bapak berikan. Yang pertama itu di bagian pengaruh sistem pendidikan terhadap perkembangan masyarakat. Di bagian sosial. Jadi menurut penelitian Pratwi dan Hidayat pada tahun 2023 yang mengamati 15 provinsi di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang, itu menunjukkan bahwa daerah dengan lebih banyak anak yang bersekolah hingga tingkat menengah memiliki kesenjangan sosial yang lebih rendah. Ini terjadi karena pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang membantu orang dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi, pandangan saya itu pendidikan itu membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan pengetahuan dan juga keterampilan untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian pada bidang ekonomi, itu penelitian dari Sulastri dan rekan-rekan di tahun yang sama itu 2023 itu mengemukakan bahwa orang dengan pendidikan yang lebih baik itu mampu membuat keputusan keuangan yang lebih bijak, mengelola risiko dengan lebih baik, mengelola dan lebih jeli melihat peluang usaha yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Jadi pandangan saya itu pendidikan itu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas yang mendorong pembangunan ekonomi. Kemudian di bidang budaya, menurut penelitian Widodo dan Santoso pada tahun 2023 di 5 komunitas adat di Indonesia Timur menunjukkan bahwa memasukkan pengetahuan lokal ke dalam pelajaran sekolah telah membantu menjaga identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi. Jadi point of view-nya itu sistem pendidikan itu berperan menjaga nilai-nilai tradisional dan mendorong perubahan budaya yang positif. Kemudian masuk ke yang kedua itu pengaruh dinamika masyarakat terhadap evaluasi sistem pendidikan. Kalau di bidang sosial, adanya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat itu mendorong pembaruan isi pembelajaran dalam kurikulum. Contohnya itu munculnya ke pendidikan karakter karena banyaknya kasus kenakalan remaja. Kemudian pada bidang ekonomi, perubahan struktur ekonomi itu mempengaruhi kebutuhan keterampilan pekerja sehingga sistem pendidikan itu harus beradaptasi. Contohnya itu, pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital telah mendorong munculnya jurusan-jurusan baru di perguruan tinggi Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem pendidikan harus terus menyesuaikan diri dengan tuntutan ekonomi yang selalu berubah. Kemudian di bidang budaya masyarakat itu mempengaruhi bagaimana kebijakan pendidikan nasional itu diterapkan di tingkat nasional. Kemudian pola asuh dan struktur keluarga. Sekolah di kota itu lebih fokus pada kemampuan persaingan internasional, sedangkan sekolah yang berada di desa itu lebih fokus pada keterampilan yang berguna di desa. Jadi cara orang tua mengasuh anak dan struktur keluarga itu berpengaruh besar pada pendidikan. Dan kemajuan teknologi dan digitalisasi itu juga bisa mempengaruhi pendidikan, seperti adanya pandemi COVID-19 yang biasanya pembelajaran itu hanya dilakukan tatap muka atau offline. Karena adanya pandemi itu menjadi pembelajaran bisa menjadi secara daring atau online. Kemudian ada implikasi praktis dari hubungan timbal balik. Yang pertama itu perlunya kebijakan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan juga budaya setempat. Kemudian pentingnya memberikan kewenangan kepada daerah dalam pengambilan keputusan pendidikan dan melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya.
Kemudian, kebutuhan kerjasama aktif antara berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatasi kesenjangan antara keterampilan lulusan dan juga kebutuhan dunia kerja. Dan yang terakhir, itu pentingnya menyelaraskan kebijakan pendidikan dengan kebijakan di bidang lain dan mempersiapkan guru memahami kondisi masyarakat. Sekian sudut pandang saya terhadap artikel yang telah Bapak berikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.